warisan tanah keluarga diserobot oleh pengembang besar yang namanya juga udah emang terkenal di mana-mana. Cuman aku nggak bisa sebutin sekarang dulu. Nilainya mungkin berapa? Hampir 1 T lah ya. Selain kasus kematian Dante yang sedang proses sidang, lagi dan lagi kasus mafia tanah menjerat selebriti tanah air. Kali ini, aktris peran Angelica Simpeler menjadi korban dugaan penyerobotan tanah oleh salah satu pihak pengembang besar di tanah air. Secara eksklusif kepada tim Silet RCTI, Angelica dan suaminya Rico Hidros datang mengungkap bahwa selama 5 tahun terakhir, mereka berjuang mendapatkan hak atas tanah keluarga besarnya. Tak tanggung-tanggung, nilainya sangat fantastis, yakni mencapai 1,3 triliun rupiah. Ya, jadi kita ada masalah, ada warisan tanah keluarga diserobot oleh pengembang besar yang namanya juga udah emang terkenal di mana-mana. Cuman aku nggak bisa sebutin sekarang dulu. Nilainya mungkin berapa? Hampir 1 T lah ya. Iya, sekitar 1 T Ya, lebih lah. lebih. Mungkin berbagai cara udah kita laluin ya, udah kita tempuh, udah kirim surat somasi dan kita juga diurus sama lawyer juga, memang udah ada gitu. Tapi kok kayak dicuekin gitu. Nah, makanya ya cobalah aku mungkin salah satu jalan yang aku pilih mungkin nanti coba ke media. Secara belak-belakan, Angel dan Rico mengaku sangat kecewa dengan sikap yang diambil oleh pihak pengembang. Apalagi saat melihat ke lokasi, ternyata lahan tanah itu sebagian besar sudah dilakukan pembangunan. Usut punya usut, mereka pun menduga adanya pemalsuan dokumen. Karena tidak ada satupun pihak keluarga yang merasa melakukan transaksi jual beli dengan pihak pengembang tersebut. Perjuangan untuk mendapatkan hak atas tanah bernilai fantastis hingga triliunan itu semata-mata dilakukan Angel dan Rico karena menyangkut banyak orang. Bahkan ada yang sudah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum mendapatkan hasilnya. Tanah itu sudah berdiri ya? Sudah ada berdiri bangunan juga? Udah, cuman sudah ada berdiri bangunan. Buat perumahan atau apa? Ya macam-macam. Isinya macam-macam. Ada perumahan, ada ini, ada itu. Jadi kayak fungsi banyak lah. Ini laporan dari pengacara, dia katanya punya sertifikatnya. Nah itu kayaknya sih ada pemalsuan ya. Karena dari pihak keluarga juga nggak ada tanda tangan jual beli, nggak ada. Maksudnya itu juga punya kepala keluarga. Apalagi yang punya juga kan ya bukan orang senang juga kan, banyak yang udah susah, yang orang udah tua nggak punya kerja. Bahkan banyak karena ini lumayan lama banget dan alat, bahkan banyak emang pemiliknya yang udah meninggal lah, yang udah sakit-sakitan, yang kayak gitu gitu loh. Jadi makanya kita memang harus diperjuangin lah. Cucu cicit ya memang harus dikembalikan ke haknya kan nggak bisa kan. Sementara itu, perjuangan mendapatkan keadilan juga tengah dijalani oleh aktris senior Tamara Bleszynsky. Seperti diketahui, sebelumnya ia dilaporkan oleh sang kakak Richard Bleszynsky atas dugaan uang prestasi sebesar 34 miliar rupiah. Jumlah uang itu menurut kakaknya adalah hutang yang harus dibayar Tamara untuk biaya pengobatan mendiang ayahnya. Sempat memenangkan persidangan, namun Richard tak menerima dan mengajukan banding. Hingga akhirnya pada tanggal 17 Juli 2024 lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan banding tersebut. Adapun alasan majelis hakim menolaknya karena dianggap tidak memenuhi syarat formal. Tamara pun menyambutnya dengan penuh syukur setelah kini lepas dari permasalahan pelik yang cukup lama mencekik kehidupannya. Ya, jadi konteks kalau disebutkan memenangkan itu kan sebenarnya
putusan belum memasuki pokok perkara ya, jadi baru formal. Jadi gugatan dinyatakan kurang pihak karena gugatannya itu tidak memenuhi syarat formal gitu. Kalau saya tetap kepada surat wasiat mendiang ayah saya. Surat wasiat mendiang ayah saya yaitu hotel itu dijual, lalu dibagikan kepada ahli waris. Di surat wasiat juga tertulis bila mana ayah saya loh punya hutang, bukan Tamara loh. Ayah saya punya hutang, dijual lalu dibagikan untuk membayar hutangnya. Nah sekarang tiba-tiba abang bilang sakit hati, ini itu gitu loh. Saya tidak mengerti kenapa tidak menjual, kemudian kita bagikan dan sesuai dengan amanah beliau. Tapi kakak saya tetap harus dibungakan. Ini bukan hutang ayah, ini hutang kamu. Kok jadi hutang saya gitu loh. Saya belum pernah dengar biaya pengobatan ayah yang dimana ayah itu punya warisan, yang dimana wasiat itu sudah tertulis ya, dijual, dibagikan agar dibayar hutangnya. Sekarang adik yang paling kecil dituntut, terus kemudian dipaksa harus dibungakan biaya pengobatan ayahnya. Saya tidak mengerti. Berikutnya ada Nirina Zubir. Kasus mafia tanah yang dialami keluarga aktris Nirina Zubir kembali bergulir ke babak baru. Setelah muncul titik terang, dari perjuangan panjang hingga menguras emosi dan air mata mendapatkan tanah milik almarhumah Ibu Nirina yang digelapkan mantan ART Riri Kasmita, ternyata timbul permasalahan baru. 3 orang yang mengaku pembeli tanah dari Riri melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Diwakili kakak dan suaminya, yakni Fadlan Karim dan Ernest Fardian Syarif, pihak Nirina pun memberikan tanggapannya. Mereka mengaku bingung padahal statusnya juga merupakan korban dari Riri, tidak seharusnya ikut terseret. Bentar ya, saya juga harus menata emosi saya karena ini adalah pertemuan pertama saya setelah orang-orang di belakang saya ini menjadi tersangka dan akhirnya ditahan, khususnya adalah kepada ya saudara Riri. Berat sekali hati saya untuk hari ini ketemu sama dia dan tidak ada sedikit pun dia sampai detik ini niatan untuk memohon maaf. Jalan aja menatap mata saya dengan sebegitunya. Even sudah di saat seperti ini kamu masih berani menatap mata saya seperti itu. Bisa lo ngomong normal nggak maksudnya dia? Biasa saja. Ketika di tahun 2021 timbullah masalah tersangka si Riri ini dilaporkan oleh Nirina. Kita sebagai pembeli beli tiket baik ya kooperatif dong. Sebagai pembeli beli tiket baik itu kita datang. Nah, nggak lama penyidik itu meminta sertifikat kita dijadikan alat bukti. Nah, ketika dijadikan alat bukti, kita sebagai pembeli beli tiket baik yang kooperatif, kita kasih alat bukti itu ke penyidik. Udah dikasih, udah diperadili, dipidana, si Rere sampai sekarang sertifikat kita belum pernah kembali sampai sekarang. Wah, ya memang pada akhirnya pada saat itu sudah dikembalikan dari pengadilan sesuai prosedur, dikembalikan ke keluarga karena memang kan putusan pidananya memang proses peralihannya melanggar hukum, pemalsuan dokumen. Jadi memang ini terkait 2 tanah baru yang dikembalikan oleh Mas AHY ya. Jadi memang kalau menurut prosedurnya kan di situ sudah tertulis jelas, terbukti jelas bahwa memang mereka mengalihkannya melanggar hukum. Balik lagi kan dari prosesnya saja sudah salah dan oknum pejabatnya yang melegalkan proses ini juga terpidana. Iya, sudah dipenjara. Jadi ya dari prosesnya semua bersalah gitu.